Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah Mal-Haqqah. Pertama kali nih saya mengenal dunia kerja itu di tahun 2017 itu tes ya. Bukan 2017 tapi 2016. Sebelum itu saya flashback lagi. Saya Dimas Sandi Pranoto, biasa dipanggil dengan Dimas. Umur saya menginjak ke 33. Belum sah 33 dan terbilang beranjak ketua gitu ya. Saya sudah berkeluarga, sudah memiliki istri, anak juga alhamdulillah sudah ada, baru satu perempuan, masih sekolah TKA. Ya, 5 tahun, akan beranjak ke 6 tahun. Pertama kali nih saya mengenal dunia kerja itu di tahun 2017 itu tes ya. Bukan 2017 tapi 2016. Sebelum itu saya flashback lagi. Tahun 2010 saya lulus dari SMA Negeri 2 Situbondo. Saya kuliah di UNED jurusan teknologi hasil pertanian selama 1 tahun tuh. Selama 1 tahun ada effort tuh dari orang tua kalau memang harus kuliah di situ. Tapi saya coba mediasi lagi, saya coba negosiasi ke orang tua mungkin boleh ya. Karena dari awal saya menginginkan itu masuk ke dunia komputerisasi. Namun orang tua masih belum mengizinkan waktu itu. Ya sudah, saya jalani. Akhirnya di 2011 saya diizinkan dengan catatan, waktu itu saya ingat banget itu, saya dengan catatan kamu kuliah pindah, kamu harus selesai cepat. Waktu itu ya sudah, ya bismillah, yang penting diizinkan dulu gitu, yang penting diizinkan niat gitu. Dan singkat cerita 2011 itu saya masuk di Unmu Jember, lulus tahun 2015 dan jurusan saya itu teknologi informatika. Nah, bergeser lagi nih di 2016. Di 2016 itu saya memulai karir saya sebagai pekerja magang di salah satu instansi pemerintahan di Kabupaten Situbondo. Magang ya, namanya anak magang itu fake lah gitu. Fake buat apa? Biar dapat gaji. Biar dapat gaji gitu kan. Karena gajinya ya kita tahu sendiri anak magang gitu berapa gitu kan. Kemudian di tahun 2016 itu pun saya juga melakukan sebuah usaha budidaya jamur. Ya, sambil lalu lah gitu kan, sambil lalu mengisi. Saya juga jualan pulsa waktu itu. Saya jualan pulsa, saya ingat banget tuh di kantor itu ada tuh yang jualan pulsa, tapi kita saingan sehat yuk gitu. Ya. Singkat cerita, di 2017 tuh ada bukaan lowongan kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Saya coba ngelamar dan alhamdulillah keterima, dan saya ditugaskan di salah satu di salah satu puskesmas di Kabupaten Situbondo. Dari 2017, saya ingat banget di Januari itu saya sudah tanda tangan kontrak. Saya masuk di puskesmas, ya saya nggak mau sebut ya, salah satu puskesmas di Situbondo. Jadi itu panjang banget ceritanya. Saya resign itu di tahun 2020 Desember. Saya pengajuan resign itu 2020 Oktober, Desember pas di tanggal 30 atau 31 ya, saya lupa. Itu saya sudah resmi keluar. Jadi Januari 2021 pas Covid pertama kali masuk. Kok 2020 ya? 2019. 2020 Covid baru masuk di Situbondo. Bulan antara Maret atau April itu saya sudah nggak ada di puskesmas, sudah selesai, pekerjaan pun sudah selesai, tanggungan di puskesmas selesai semua.
Jadi memutuskan resign memang. Kenapa sih kok memutuskan resign? Ya, sekarang kita tahu anak magang mau berapa tahun sih? Saya mau mengharapkan PNS, ya memang PNS kepastiannya di ketika jadi PNS ya maksudnya. Kepastiannya itu gaji tetap, kemudian tunjangan ada dan lain-lain, karirnya juga ada gitu ya, golongan-golongan naik gitu, berjenjang gitu. Cuman pada tahun itu sampai sekarang nih, saya kok agak gimana gitu ya. Saya nyoba bertahan selama 3 tahun itu, banyak banget tuh pekerjaan yang harus saya kerjakan di puskesmas. Di pus. Oke, nggak apa-apa. Saya ingat banget gaji itu dari start dari 750.000 sampai terakhir saya keluar itu 1.500.000. 1.500.000. Sebenarnya enak kerjaannya. Kenapa saya memutuskan resign? Karena kepastian yang saya tunggu. Wah, ini kayak lagunya Gigi ya. Kepastian yang kutunggu. Kepastian yang kutunggu. Jadi kepastian juga gak ada, saya diangkat atau enggak. Jadi ya sudah, saya akhirnya memutuskan saya resign. Dan resign pun itu nekat sih kalau saya bilang. Karena waktu itu saya sudah berkeluarga di tahun 2018. Istri saya juga alumni puskesmas. Cinlok nih, cinta lokasi. Ya, 2018 itu saya sudah menikah tuh. 2018 sudah menikah. 2020 saya belum punya cukup tabungan untuk memulai usaha. Saya belum punya apa-apa. Saya nggak siapin apa-apa. Saya mau melamar di sini, di situ. Saya nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim, saya keluar. Ya udah, saya minta izin istri. Oke, ridho. Iya Dabi, daripada gitu kan, banyak pertimbangan, dan itu pertimbangannya pun udah lama. Karena saya ngerasa pekerjaan itu berat gitu. Kemudian yang sulit diyakinkan adalah waktu itu saya ingat banget itu mertua. Mertua itu sulit banget diyakinkan. Ya, karena saya juga keluar itu tidak membawa apa-apa. Saya tidak, namanya anaknya dipasrahkan ke saya gitu kan. Saya keluar itu tidak membawa kerjaan, saya menganggur. Jujur 3 bulan itu saya dengan orang tua saya, dengan umi saya bilang, tolong bantu tanggung sampai akhirnya nanti saya dapat. Nah, saya kerjakan. Saya waktu itu bingung banget. Waktu itu ada lowongan di Syah Bandar di Situbondo. Kemudian saya melakukan budidaya jamur, masih tetap. Saya lanjutkan lagi budidaya jamur. Kemudian apa ya setelah budidaya? Oh, affiliate. Saya melakukan affiliate waktu itu. Saya kerjakan, alhamdulillah juga lumayan. Tapi ketika COVID menghantam seller saya, habis tuh produknya sudah nggak ada yang bisa dijual. Ya sudah, otomatis saya juga nggak jualan. Saya otomatis juga nggak bisa melakukan afiliasi gitu. Waktu itu saya ingat banget, saya ngobrol sama teman saya tuh. Saya ingat karena akhirnya sampai saya sekarang ini juga andil teman saya itu. Namanya juga sama, namanya juga Dimas gitu. Saya ingat banget nih, kalau misalnya nonton saya ucapkan terima kasih banyak karena sampai di titik ini berkat bantuannya juga. Karena waktu itu saya ngobrol nih kita. Saya ingat banget, kalau katanya orang Madura itu nyator kepak. Nyator kepak bilang gini nih, gimana kalau kita buka studio yuk, gitu dia. Buka studio, gimana? Ya buka studio foto. Modalnya nggak ada. Saya bilang saya nggak punya. Oh ya sudah, ayo kita jalan. Nanti insya Allah saya yang modali. Dia begitu. Wah, akhirnya kita berakad di situ, kita bersepakat. Ya udah, ayo jalan. Nah, itu pertama kali saya terjun ke dunia fotografi secara profesional. Karena sebelumnya saya by HP aja tuh. HP ikut komunitas. Itu pun saya komunitas, saya ingat banget. Yang lain pakai kamera DSLR itu saya masih menggunakan HP. Sampai dengan teman itu di komunitas, kamu ya jadi fotografer beli HP, beli DSLR, beli kamera gitu. Pada waktu itu kamera tinggi harganya kan, ya udah enggak. Jadi saya memulai itu tanpa modal. Alhamdulillah kita bersepakat, saya dan teman saya itu bersepakat untuk membangun usaha fotografi dengan alat seadanya, berbekal ilmu semasa
kuliah, waktu juga kerja. Jadi sebenarnya waktu di puskesmas itu saya diamanahi untuk memegang ya segala bentuk macam IT. Jadi gitu. Ya akhirnya saya mau nggak mau belajar lewat YouTube, lewat manapun, seminar. Bahkan setelah selesai dari puskesmas, waktu saya juga fokus membangun usaha ini nih, itu saya juga ikuti beberapa seminar-seminar. Saya ingat banget itu yang saya bilang itu titik baliknya, sesuai dengan nama channel ini. Titik baliknya itu adalah ketika saya mengikuti programnya waktu itu namanya Gcraft tuh. Kalau sekarang ekonomi kreatif tuh. Kalau dulu gerakan ekonomi kreatif. Ada program gratis selama 1 minggu tentang fotografi dasar. Nah akhirnya saya ikutin itu sampai akhirnya sekarang saya juga dapat sertifikasi BNSP, yaitu saya tempuh dengan ya waktu yang cukup panjang. Nggak instan gitu sampai akhirnya bisa sekarang gitu. Jadi memang bahkan ke depan untuk mengupgrade ilmu mungkin saya akan tetap sekolah fotografi, cari seminar-seminar gitu. Mungkin nanti ke depan juga saya akhirnya akan bagaimana cara membangun bisnis yang benar gitu, sekolah lagi gitu. Jalan sampai akhirnya 2000 berapa ya saya lupa, kita memutuskan untuk masing-masing aset juga tetap aset bukan punya saya, aset tetap punya teman saya. Akhirnya coba juga saya kembalikan gitu, tetap juga saya kembalikan. Ya sudah, alhamdulillah ya, berkat teman saya pun ya qadarullah, memang semua adalah jalan takdir Allah ya. Karena situasi kerja saya, menurut saya, karena saya gimana ya, orangnya my feeling gitu sama Sena gitu kan, kalau Maduranya kayaknya kok gimana ya, kok berat ya. Ya udah akhirnya saya resign lah gitu, saya izin. Loh kamu mau belum dapat gaji pertama ini, kenapa gak nunggu gaji pertama? Ya saya akhirnya sampaikan,